8 hari pasca kejadian, polisi hanya menetapkan SG sebagai tersangka kasus tabrak lari terhadap Selvi Amelia. Tidak hanya itu, polisi juga menetapkan SG dalam daftar pencarian orang atau DPO lantaran ada upaya untuk kabur. Dalam kesempatan ini, polisi juga membantah pengakuan Nur yang sebelumnya mengatakan bahwa dirinya adalah istri perwira polisi. Namun dalam prosesnya akhirnya semua bisa menjadi jelas dan menjadi terang dan bisa kita ungkap perkaranya dan bisa merujuk kepada kendaraan yang menabrak dan juga bisa menetapkan pengemudinya sebagai tersangka. Pengumuman penetapan tersangka terhadap SG disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo pada Sabtu 28 Januari. Menurut Ibrahim, penetapan tersangka berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan sejumlah alat bukti. SG disangkakan pasal 310 ayat 4 junto pasal 312 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun. Ibrahim memastikan tidak ada yang ditutupi dalam penyelidikan kasus ini dan menyatakan bahwa polisi akan terus transparan. Dalam kesempatan ini, Ibrahim juga mengkoreksi jenis mobil yang menabrak korban, yakni dari Audi A8 menjadi Audi A6. Sementara itu, Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan membantah pengakuan dari Nur sebelumnya. Menurut Doni, Nur bukanlah istri anggota polisi yang bertugas melakukan pengembangan kasus Wawon CS. Disebutkan bahwa Nur hanyalah teman dekat dari seorang anggota kepolisian. Terkait dengan pemilik mobil, Doni mengatakan bahwa pemiliknya adalah seseorang yang berdomisili di Jakarta. Pemilik tersebut hanya meminjamkan mobil Audi A6 pada Nur untuk dipakai. Tribuners, saat ini saya berkesempatan untuk berbincang langsung dengan kuasa hukum dari SG, pengemudi mobil Audi A6 yang kini jadi tersangka kasus tabrak lari terhadap Selvi Amelia Nuraini. Pak Judi, saya mau bertanya terkait dengan kasus yang sedang jadi sorotan saat ini, bahkan Ya, jadi atensi dari Pak Kapolri. Pak Yudi, ini Pak Yudi yang pertama kali yang mengunggah ke media sosial ya, berarti ya, Pak? ya, karena waktu itu keluarga kan menunggu 3 hari untuk dilakukan polisi untuk segera melakukan tindakan, tapi memang tidak dilakukan itu. Nah, setelah mahasiswa BEM mahasiswa BEM Fakultas Hukum ada aksi solidaritas, baru agak bergerak. Setelah saya posting, kemudian posting saya kebetulan dikomentari sama Bapak Kapolri, nah itu baru eh, ya mesin-mesin penegakan hukumnya jalan gitu. Oke, jadi awal kasus sebenarnya bahkan seakan-akan ada pembiaran begitu ya Pak ya dari pihak kepolisian. Ya mungkin bapak-bapak polisinya lagi sibuk, ya saya nggak tahu lah. Saya Oke, tidak menggunakan istilah pembiaran. oke. Oke, berarti belum langsung ditangani begitu ya Ya waktu itu. kita pakai kalimat tersebut. Sebenarnya bagaimana sih Pak awal cerita dari pihak versi keluarga dan juga saksi mata terkait dengan peristiwa yang Ya menimpa? ini kan sebetulnya kompleksitasnya, problematisnya adalah ada investigasi yang dilakukan oleh kepolisian dan investigasi yang dilakukan oleh eh, keluarga dan mahasiswa eh, terhadap keterangan saksi-saksi, terhadap mobil dan terhadap CCTV itu memunculkan dua kesimpulan yang berbeda. Kalau yang dilakukan investigasi yang dilakukan kami, penabrak itu eh, penabrak itu adalah mobil Kijang Innova. Tuh, atau itu memang petugas kepolisian. Tapi versinya kepolisian itu yang menabrak adalah Audi, mobil yang ada di rombongan itu. Oke, baik. Dan Eh, hmm, dan ya. sopirnya kan memang buruh biasa lah, bukan bukan petugas. Hmm, Jadi ada dua versi. Ya kalau Audi sekarang dianggap clear, berarti ya salah satunya harus anggota berarti yang kena gitu. oke. Jadi yang menabrak adalah warga sipil, tapi ikut dalam iring-iringan. Enggak, warga sipil itu kan Audi.
Kan Oke. iring-iring itu iring-iringan kepolisian ya, Mm-mm. iring-iringan mobil petugas gitu. Dan Audi itu sebetulnya ikut iring-iringan karena punya punya ada izin ya Mm-mm. dari salah seorang petugas di depan. Kamu masuk aja ke rombongan gitu, masuk ke rombongan. Kadang-kadang di rombongannya jaraknya nempel, kadang-kadang nggak nempel gitu. Mm. Jadi kalau yang sisanya ya ini petugas semua. Ini mau ngikut aja sebenarnya nempel aja. Nah yang Oh. nempel ini sopirnya bukan dari petugas. Mm-mm. Sopirnya ya sopir buruh aja. Mm-mm. Ya seorang Bekasi kok Sugeng itu buruh buruh supir gitu. Oke, jadi kalau uh, kabar yang beredar mengatakan bahwa sopir tersebut ada sepengetahuan dari bosnya, begitu. Bosnya adalah Iya, petugas kepolisian, benar, Pak? iya, petugas yang lagi apa lagi di konvoy itu. Mm. Kamu masuk aja katanya, eh, masuk aja ke rombongan, masuk ke rombongan gitu. Oke. Tapi Terkait. ya mungkin sopir itu ada di waktu dan tempat yang salah. Mm. Tapi dia masuk ke sana bukan nerobos, Mm-mm. bukan menyusup, tapi ada izin. Nah kalau dia menyusup, kan harusnya ada tindakan dari pengawal. Ya. Ya, kan nggak boleh bahwa kalau ada penyusup harus eh, dinyahkan gitu, harus ditindak gitu, nggak boleh. Kok dikawal seenaknya nyusup gitu, kecuali Oke. ada izin. Ya, di postingan terbaru Pak Yudi ini kan Pak Yudi menyebut bahwa sopir Audi ini dijadikan kambing hitam begitu ya Pak. Memangnya seberapa yakin sih Pak bahwa sopir Audi ini bukanlah pelaku penabrak selfie? Ya hasil itu kan hasil analisa kami terhadap data-data yang kami miliki. Mm, Ya jadi apa yang kita sampaikan itu kan memang berbasis data juga. mm, Ada sebagian yang sama dengan data dan fakta yang dimiliki oleh kepolisian, ada juga yang berbeda gitu. Jadi kita tidak bermain opini, kita tidak sedang bermain bermain apa opini lah, mm, menggiring massa, enggak lah. Kita bicara fakta aja. Hanya persoalannya data-data yang kita miliki tidak pernah dikonfirmasikan mm. dengan dengan pihak kepolisian. Padahal kita sudah minta, sudah nunjukin ini data kita, ini, tapi nggak pernah di. Mungkin kalau kita duduk bersama pada saat itu, eh, kita menyamakan persepsi terhadap data ya, Mm, ya kemudian kesimpulannya terserah polisi lah nanti. mm. Mungkin kesimpulannya agak berbeda. Oke, Mungkin baik. bisa berbeda. Jadi nggak usah terburu-buru, ini kan terburu-buru ditetapkan. Nah, kalau istilah di wartawan ada cover both side ya, Mm-mm. nah, lihat dari dua sisi gitu. Nggak Oke. bisa hanya satu sisi aja. Oh ya. Eh, dan katanya sopir Audi ini sebelumnya belum menjalani pemeriksaan sebelum dijadikan sebagai tersangka, betul Oh Pak? iya, nggak jadi gini. Setelah dia jumpa pers hari Jumat Mm, sekitar jam 2 jam 3 mm, yang menyatakan bahwa dia juga penumpangnya Ibu Nur itu bukan penabrak, kemudian yang menyatakan bahwa dia masuk karena ada izin, kemudian maghrib itu silaturahim dengan keluarga korban. Nah itu udah clear, mm, data-datanya udah. Nah kemudian besoknya rencananya kita mau pergi ke kantor polisi mm, untuk klarifikasi karena statusnya si Sugeng ini ya tidak satu tidak pernah dipanggil, mm, tidak pernah dipanggil. Kemudian tidak pernah dinyatakan sebagai tersangka. Tapi tiba-tiba malam itu ada jumpa pers dinyatakan sebagai DPO. mm. Jadi DPO ini tidak melalui tahapan Oh, daftar pencarian orang kan
Itu harusnya daftar pencarian orang. Setahu saya dari kampung gitu, Mm, bahwa DPO itu harus melalui tahapan. mm. Tahapan dipanggil dulu, periksa dulu, kemudian udah bla 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 dapat ada dua alat bukti yang kuat, baru naik ke apa? Baru naik ke tersangka Mm. gitu. Nah itu tiba-tiba DPO ya, gimana itu? Oke, berarti waktu itu tiba-tiba langsung mendapatkan surat penetapan tersangka tanpa ada surat pemanggilan terlebih dahulu begitu ya, Pak ya? DPO dulu Bu, Oh, DPO dulu, bahkan. pernyataan DPO dulu. Oke. Jadi penetapan tersangka, DPO, panggilan sekarang itu jadi 1 hari gitu. Oh, Tuh, DPO tanggal 29 ya. Itu juga tanggal 29, eh, itu juga tanggal 29. oh, oh, Jadi oke. 1 hari. Kan itu menurut saya salah satu keganjilan Mm, dalam eh, hukum formalnya. Karena hukum formal atau hukum acara tidak tidak membenarkan eh, tiba-tiba ujuk-ujuk DPO gitu. Itu loncat itu DPO tuh. Kalau mm, kayak kasus Harun Masiku kan memang udah dipanggil kan, Harun ya. Masiku nggak hadir. Kemudian udah dipanggil, ditetapkan tersangka, dipanggil lagi nggak hadir lagi, ya udah DPO gitu. Oke. Nah, dari pelaku sendiri, sopir pengemudi pengemudi Audi membantah terkait peristiwa ini dan menyebut tidak ada goresan. Hal ini juga ditambah pernyataan dari warga setempat yang mengatakan bahwa di mobil juga tidak ada goresan. Lalu apa pertimbangan dari polisi menetapkan Ya SG? itu masalahnya Mbak, kenapa itu tidak dijadikan salah satu bukti yang di diakomodir oleh penyidik di kepolisian gitu. Itu kan jelas nggak ada goresan kok, nggak ada goresan. Nah sekarang nggak tahu kita udah masuk kan jadi barang bukti gitu. Oke, tadi Ya, kan ada gimana? menyebut ada perbedaan begitu ya. Memang kenapa kenapa ada perbedaan bukti yang dimiliki oleh keluarga korban dan juga bukti yang dimiliki oleh polisi? Ya, ya itu memang kan perbedaannya kan perbedaan tafsir aja. Hmm. Ya, itu kan tafsir kita dengan tafsirnya penyidik kan bisa berbeda dalam fakta yang sama gitu. Nah, kita juga nggak tahu ya apakah kepolisian melakukan atau mengecek kecelakaan itu juga dengan menggunakan ahli trafficking evidence Hmm. atau tidak gitu. Ya kalau dalam konteks trafficking evidence ya seharusnya kan bisa dihitung intervalnya, jarak waktunya, durasinya dan lain-lain gitu. Kalau Oke. diklaim bahwa ini sebagai scientific investigation, Hmm. investigasi ilmiah. Tapi kalau menyatakan investigasi ilmiah tidak didahului dengan analisa seorang ahli trafficking evidence, ya nggak sempurna lah menurut saya. Jadi menurut Pak Yudi ini masih ganjil begitu ya untuk penetapan tersangka Ya, pada ya kasus. kita masih berbeda persepsi ya, beda persepsi, beda tafsir lah. Hmm. Kan kalau hukum kita memang begitu. Kan harus hukum itu harus sistem di seluruh dunia juga sama. Adversary system, sistem yang berlawanan. Iya kan? Jaksa dengan pembela itu pasti berlawanan. Hmm. Gitu. Itu kan wajar. Hakim tengah-tengah. Harusnya polisi juga, kalau kata saya sih, cover both side lah istilahnya wartawan tuh. Iya. Oke. Gitu. Lalu bagaimana tanggapan dari keluarga korban terkait dengan penetapan tersangka pada sopir? Ya, dia kecewa karena keluarga korban meyakini dengan data-data yang mereka miliki bukan itu. Hmm. Bukan si Audi itu, bukan si Sugeng. Kita kan ada data juga gitu. Jadi kematiannya Selfie itu kayaknya menimbulkan korban baru kan. Oke. Itu yang kita, oh jadi korban baru nih, jadi dua korbannya gitu. Hanya, nah gitu. Oke.
terkait dengan sopir ini Sugeng SG, eh, katanya masuk ke dalam rombongan, ke dalam iring-iringan atas perintah atau seizin dari penumpang bernama Nur. Nur ini adalah siapa, Pak? Menurut pernyataan Nur ya, Ya, yang di media ini bukan pernyataan saya nih. ya. Dia itu adalah istri dari salah satu petugas polisi yang sedang di rombongan pengawal. Mm-mm. Itu kata Nur, Ya, gitu. Itu bukan kata kita dan kata penumpang yang satu lagi iya, kata supir juga iya. oke, Mobilnya itu juga mobil petugas kepolisian. oke. Jadi masih, Sehingga dia ada akses mm-mm. bisa masuk ke rombongan. Nah kalau enggak kan nggak kena apa-apa langsung nerobos, ya pasti ditangkap lah. Nggak Oke. mungkin kalau kecuali Anda punya akses dengan kepolisian karena Anda wartawan, silakan masuk deh ikut aja gitu biar boleh kalau ada akses gitu. Oke. Terkait dengan sosok siapa polisi atau siapa yang mengizinkan belum tahu, Pak. Ya dia pokoknya petugas kepolisian lah. Itu sudah ada di beberapa media ya, tapi saya nggak berani bilang itu. Oke. Nah, ini eh, apakah ada kemungkinan ada penambahan tersangka begitu, Pak, terkait dengan hal ini, Pak? Kalau kecelakaan tuh kan nggak pernah ada tersangka lebih dari satu. Oh, oke. Kan drivernya aja yang jadi tersangka. Nggak mungkin driver berdua ya gitu. Setir mobil berdua nggak mungkin. Satu aja kalau driver. Ya itu sih diduga itu sih apa namanya yang diarahkan apa mengarah dari bukti-bukti di kepolisian mengarahnya ke Sugeng. Oke. Padahal tidak, padahal bukan Sugeng gitu. Terkait dengan hal ini, lalu apa upaya ataupun langkah-langkah hukum dari pihak Sugeng ataupun pihak keluarga korban? Ya kita akan mendampingi Sugeng sampai ke pengadilan. Kalau kalau sampai ke pengadilan gitu, kita dampingin. Dan nanti kita akan sampaikan data-data kita. Apakah diterima atau tidak, saya nggak tahu ya. Oke, Kan terakhir. kalau warga itu kan hanya menyampaikan informasi lah gitu. Mm-mm. Kayak saya menyampaikan informasi ke redaktur, itu kan nanti redaktur yang milah, iya kan, mana yang memang layak untuk ditayangkan, mana yang tidak. Atau ini semuanya nggak layak, nggak jadi masalah. Tapi di dikonfirmasi dulu lah gitu. Hmm. Oke. Oke, berarti terakhir, apa harapan dari pihak keluarga terkait dengan penanganan kasus ini? Ya harusnya ditemukan pelaku yang sejati ya. Seperti itu aja. Nggak mau lah kalau keluarga juga udah capek gitu. Udah kehilangan anaknya kok jadi rame gitu. Pelaku yang sejati aja udah. Kita tidak akan menuntut santunan enggak lah. Asal pelakunya yang sejati memang ditemukan gitu. Makanya ini saya bilang ini kambing hitam yang empuk. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.